Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salawati. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang observasi. Observasi atau biasa disebut dengan pengamatan. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam tindakan mengamati, tentu saja tidak hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, serta mencatat kejadian-kejadian yang kita amati. Adapun beberapa pengertian observasi menurut para ahli. Contohnya satu yaitu Patent 1990 201 dalam Purwandari 1998-63. Observasi adalah sekumpulan cara pengumpulan data utama dalam penelitian, terutama penelitian dengan karakteristik pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang akurat dan tepat sebagai metode ilmiah dalam penelitian. Selanjutnya yaitu Ari Kunto 2010. Maka observasi merupakan usaha dasar yang dilakukan manusia untuk mengumpulkan data dengan dilakukan secara sistematis melalui prosedur maupun standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu Michel M.H. Observasi adalah metode penelitian sosial yang dapat dilakukan untuk menyusun berbagai judul pengamatan dalam menentukan keputusan dan kesimpulan terhadap orang lain yang diamati. Walaupun pengamatan ini sudah tidak bisa independen atau dalam arti berdiri sendiri, melainkan harus dikompresasikan dengan menggunakan metode-metode lainnya dari penilaian. Selanjutnya yaitu Sugiono 2010. Arti observasi adalah kegiatan mengamati secara sederhana merupakan proses penelitian dalam tinjauan situasi penelitian. Model pengamatan seperti ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian atau kelas PTK yang terdiri dari tindakan dari proses pengamatan dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu Kartono. Pengertian observasi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan unsur sengaja dalam arti memiliki maksud tertentu dan sistematis dengan fenomena-fenomena sosial serta berbagai fenomena psikis dengan cara mengamati dan mencatat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri observasi. Observasi bisa digolongkan sebagai teknik pengumpulan data apabila ia mempunyai kriteria sebagai 1. Digunakan sebagai alat untuk meneliti dan telah direncanakan desain penelitian sebelum melakukan sebuah observasi secara sistematik. Yang kedua yaitu harus memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian yang direncanakan. Yang ketiga, memiliki catatan sebagai pencatat secara sistematis untuk dikorelasikan dengan proporsi umum untuk dipaparkan sebagai suatu set atau seperangkat yang menarik guna untuk menarik perhatian. Yang selanjutnya yaitu dapat diperiksa kembali dan dikendalikan validitasnya dan rehabilitasnya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ciri umum dalam observasi. 1. Memiliki kejelasan akan objek yang ingin diketahui atau yang akan kita amati. Yang kedua, dalam rangka observasi untuk menentukan langkah agar sistematis,
maka dirasa perlu membuat kategori-kategori untuk melakukan suatu observasi. Yang ketiga, mempunyai unit pengukuran atau standar pengukuran untuk mengukur sebuah perilaku ketika kita melakukan sebuah observasi. Yang keempat, derajat inferensi yang harus digunakan dengan jelas. Yang kelima yaitu jenis sampel dan besaran sampel yang hendak digunakan. Yang keenam, dalam mengamati objek yang harus diamati harus reliable dan valid. Selanjutnya yaitu jenis observasi. Macam-macam dalam observasi dibedakan berdasarkan beberapa hal. Menurut Moleong 2001 126 sampai 127. Pengamatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan keterlibatan. Berdasarkan keterlibatan ini yang artinya dilihat dari berdasarkan pengamatan si peneliti ikut berperan atau ketidakketerlibatan observasi terbagi. Selanjutnya yaitu observasi biasa. Di sini pengamat merupakan orang yang sepenuhnya melakukan observasi. Ia tidak memiliki keterlibatan apapun dengan objek penelitiannya. Selanjutnya observasi terkendali. Pada bagian observasi jenis ini sama seperti observasi biasa. Penelitian dalam satu ruangan yang terbatas untuk mengamati dan diadakan berbagai percobaan oleh peneliti dan pengamat. Selanjutnya yaitu observasi terlibat atau partisipasi. Pada observasi tipe ini, penelitian ikut melibat dan peneliti hadir di tempat observasi dan tinggal di tengah masyarakat selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan teknik. Contoh yang pertama yaitu observasi tidak terstruktur. Peneliti belum atau tidak mengetahui hal-hal mengenai kegiatan yang diamati yang berkaitan dengan tujuan penelitiannya nantinya. Sebelum mengawali kegiatan dalam pengumpulan data, peneliti juga tidak mempunyai rancangan cara-cara mencatat hasil penelitiannya, dan pengamatan tidak terstruktur ini sering digunakan dalam penelitian yang eksploratif. Selanjutnya yaitu observasi terstruktur. Dalam observasi ini, peneliti mengetahui aspek-aspek aktivitas untuk menguji hipotesisnya. Observasi juga bisa dilakukan di lapangan atau di laboratorium. Menggunakan sebuah desain untuk percobaan dalam kurung non-eksperimen, maka si peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap variabel. Tetapi dalam observasi terstruktur ini si peneliti dapat sejak awal menentukan secara umum perilaku yang ingin diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan. Selanjutnya yaitu manfaat dari observasi. Manfaat dari observasi: 1. Hasil dari kegiatan observasi yang telah kita lakukan dapat dibuktikan dengan hasil penelitiannya nantinya. Kedua yaitu deskripsi dari observasi, memberikan gambaran pada kita untuk memahami dunia nyata. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi pembaca untuk mempunyai sebuah penafsiran sendiri atas temuan dan bagaimana penemuan tersebut akan diinterpretasikan. Selanjutnya, bisa menjelaskan suatu kegiatan yang berlangsung dan dapat digunakan untuk kualitas menganalisa mengapa suatu terjadi dalam kehidupan di dunia nyata. Selanjutnya, dapat mengetahui gejala-gejala yang masih absurd berlangsungnya, bahkan situasi-situasi yang tidak dapat digambarkan
dalam kegiatan eksperimen. Selanjutnya, histori kejadian dapat dilakukan dengan cara dicatat secara berurutan. Selanjutnya, dengan bantuan peralatan dan teknologi baik suara maupun gambar yang dapat direkam sebagai bukti hasil observasi secara permanen. Manfaat observasi menurut Guba dan Lincoln. 1. Observasi merupakan pengalaman secara langsung dan pengalaman dinilai merupakan alat yang bernilai dan paling ampuh sebagai sarana memperoleh sebuah kebenaran. Kedua, yaitu dengan pengamatan kita memiliki kesempatan untuk melihat serta mengamati sendiri. Kemudian kita mendapatkan sebuah informasi yang otentik dari perilaku bahkan kejadian sebagaimana semestinya. Selanjutnya yaitu dengan pengamatan memberikan kesempatan bagi pengamat untuk mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang sesuai maupun pengetahuannya didapatkan dari sebuah data. Selanjutnya, dalam pengamatan sering terjadi keraguan-raguan dalam kita mengamati terhadap informasi yang diperoleh dikarenakan kekhawatiran akan adanya bias atau penyimpangan informasi. Selanjutnya, melalui pengamatan, kemungkinan pengamatan mampu memahami situasi-situasi yang sulit untuk diatasi dalam kurung rumit. Kerumitan situasi ini biasanya membawa pengamat untuk menemukan penyelesaian atas kejadian yang rumit tersebut. Nah, berikut pengertian observasi beserta contoh dan manfaatnya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.